Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada informasi apa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini komedian Soleh membagikan kondisi terbaru Haji Bolot yang saat ini menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lewat foto yang diunggah Sule melalui akun media sosial pribadinya, Haji Bolot terlihat terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Sementara dalam keterangan unggahan Sule meminta agar sang komedian senior itu segera membaik. Sebelumnya manajer Haji Bolot, Wahyu, mengatakan bahwa sang komedian menjalani masa pemulihan di rumah sakit dan kondisinya sudah berangsur membaik. Besti, nama Asnawi Mangkualam kembali menjadi perhatian publik. Namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan momen bahagia saat ia melamar kekasihnya Yuriska Patricia. Dalam video yang beredar, suasana romantis terlihat begitu kental saat pasangan itu berada di atas sebuah kapal yang dikelilingi pemandangan laut. Dan uniknya, Asnawi dan sang kekasih kompak mengenakan busana yang senada nih Besti. Aku dulu sering menatap luasnya cakrawala dan bertanya-tanya kemana arah hidupku akan melangkah. Manis banget sih. Aku senang banget sama kamu. Apa namanya? Dan saat berdiri di sini bersamamu, aku tahu aku sudah berada di tempat yang tepat. Forever Stars. Wah, so sweet gak sih Besti? Di tengah kabar tersebut, hubungan asmara Yuriska di masa lalu juga turut jadi sorotan netizen. Banyak netizen yang masih belum bisa move on dari hubungan Yuriska dengan Kiki Farel. Apakah ini definisi netizen yang gak bisa move on dari couple goals yang pernah mereka dukung? Selanjutnya ada Fiona Fahrunisa yang bereaksi usai dilaporkan oleh Fajar, pemilik bisnis sound system atas kasus dugaan penipuan bersama dengan Vicky Prasetyo. Seperti apa pernyataan Fiona? Akankah ia membantah? Atau dia benar-benar terlibat dalam permasalahan hukum tersebut? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, dunia hiburan tanah air kembali diguncang isu panas. Sebuah nama yang sebelumnya tak banyak disorot, kini mendadak jadi perbincangan. Fiona Fahrunisa. Ia tiba-tiba muncul dan langsung dikaitkan dengan kasus penipuan di Besti. Ya, nama Fiona dikaitkan dengan skandal penipuan yang diduga awalnya dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, apa hubungan Fiona dengan semua ini? Di sini aku merasa sebagai korban, aku tidak melakukan apapun, tapi kenapa aku bisa dilaporkan? Secara singkatnya, atas tuduhan ya, sebagaimana dalam laporan yang dilakukan oleh pelapor yaitu saudara Fajar, klien kami ini benar-benar tidak ada secara langsung melakukan perbuatan itu atas tuduhan yang dikatakan di sana bahwa ini terkait pembelian, sebenarnya bukan penggelapan uang, tapi ini kan masalah pembayaran barang yang telah dikirim oleh saudara Fajar ke Kopi Revolusi. Nah, kenapa? Kita jelas baca bahwa dalam nota penjualan itu dikirim bukan ke pribadi kok,
Ya, ini makanya kita harus bilang bukan ke pribadi Mbak Fiona, dan itu sudah jelas dikirim ke Kopi Revolusi berdasarkan nota penjualan dari kapten usaha atau kapten itu yang dari usahanya saudara Fajar. Maka sebenarnya atau kita sangat sesalkan ketika pelapor ini dia membuat berita di media sosial membawa-bawa atau langsung menyebutkan secara langsung atau secara gamblang nama klien kami. Namun masalah tak berhenti sampai di situ saja nih Besti. Karena di saat Fiona membantah, laporan polisi justru sudah terlanjur masuk. Lalu siapa yang sebenarnya bermain di balik ini? Dan kenapa nama Fiona bisa ikut terlibat? Terkait pembelian dengan barang-barang sound system itu atau apa itu speaker, klien kami ini dia hanya membantu untuk mempertanyakan karena diminta oleh saudara Vicky Prasetyo, diminta untuk coba tanya. Ya bisa saja Bang Vicky Prasetyo ini karena kan hubungan baik juga kan itu pertemanan dengan si Kak Fiona. Ketika Kak Fiona membantu untuk mengkomunikasikan dan hal itu pun direspon dengan baik oleh pelapor yaitu saudara Fajar. Dan bukan hanya komunikasi ini satu arah dengan Kak Fiona, tapi komunikasi ini ada juga langsung ke saudara atau Bang Vicky gitu loh. Kalau misalnya dia bilang aku sebagai owner Kopi Revolusi, di foto itu ada 5 orang, kan cuman aku. Kenapa cuman aku yang dilaporkan? Sedangkan di fotonya itu ada berapa orang mana? Ada 5 orang. Hanya karena dia cecetan sama aku. Dan nggak ada kan cecetan yang membuktikan kalau misalnya dari segi aku ya, ini dari segi aku membuktikan kalau aku menjanjikan dia nanti saya yang bayar. Aku malah ngomong sama dia, Mas Fajar, ini kan bukan uang aku, ini dari Mas Vicky, tapi aku coba sampaikan ya. Aku ngomong kayak gitu. Tak mau tinggal diam, Fiona mengambil langkah serius. Secara resmi, ia melayangkan somasi kepada lawan seterunya, Fajar, dengan batas 7x24 jam. Ini nampaknya bukan hanya sekedar peringatan, namun ini adalah sinyal bahwa Fiona siap melawannya nih Besti. Sejak kapan kamu kirim somasi itu ke pribadi? Karena sampai detik ini kita nggak pernah terima somasi atau klien kami terima somasi sampai di tempat kediamannya, tempat tinggalnya. Jadi buat aku janganlah memiliki opini yang aneh-aneh gitu. Dia ngomong sendiri kok di media, Fiona itu perantara. Kalau dia tahu aku perantara, kenapa aku dilaporin? Kenapa aku dilaporin? Kalau aku perantara, kenapa dia harus komunikasi langsung juga sama Vicky? Dia komunikasi sama aku mengenai sound system, tapi dia juga komunikasi langsung sama Vicky. Aku kan juga nggak tahu ya seperti apa nih perjanjian mereka. Ini kami berikan waktu 7 kali 24 jam. Ini somasi terbuka ya. Fajar, tolong segera buat klarifikasi dan sampaikan permohonan maaf Anda. Kalau tidak, kami akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum demi kepentingan hukum klien kami. Di balik sikap tegas, ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Bukan hanya soal hukum, melainkan soal jejak digital yang suatu hari nanti ia yakini akan dilihat oleh anak-anaknya. Akankah ini menjadi luka yang tak pernah sembuh? Atau hanya salah pahaman yang terlanjur membesar? Ini sebagai somasi terbuka kepada Fajar. Kami akan memberikan waktu kepada saudara membuat klarifikasi untuk tindakan saudara yang telah menyerang kehormatan klien kami, mencemarkan nama baiknya, dan ini juga merusak ya, komunikasi dengan keluarga Fiona sendiri, termasuk anak-anaknya
yang sering melihat di media ya posisi ibundanya yang dituduh melakukan penggelapan dan penipuan. Dan di tengah-tengah kisruh, nama Vicky Prasetyo yang paling kuat dikait-kaitkan sebagai pelaku dalam dugaan ini. Lantas di manakah Vicky Prasetyo saat namanya disebut-sebut sebagai penipu ulung oleh rekan bisnisnya Fajar hingga merusak nama baik sahabatnya? Aku sih ngobrol sama Mas Vicky, intinya dia ngomong sama aku, udah kamu tenang aja, gak usah panik, pasti ini akan selesai. Udah sejauh ini hubungan aku sama Mas Vicky baik gitu loh. Maksud aku kita udah sama-sama dewasa, Mas. Aku juga nggak penting lah keluar-keluar di media gitu. Cuman karena aku mau sekarang ngomong di media karena pemberitaannya itu udah makin parah. Dia goreng-goreng sebut-sebut. Kalau dia nggak sebut bendung, aku nggak akan ngomong di media. Kini waktu terus berjalan, hitungan 7 kali 24 jam telah dimulai. Apakah pihak yang disomasi akan memberikan klarifikasi? Atau konflik ini justru akan berlanjut ke meja hijau? Satu hal yang jelas, Fiona tak lagi di posisi bertahan. Ia sudah mulai menyerang dan di tengah semua ini publik ini menunggu apakah Fiona benar-benar terlibat atau ada cerita lain yang masih tersembunyi. Oke bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.